Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laila Ramadhani dengan NIM C24012011040 dari kelompok 9 dalam mata kuliah Biologi Perikanan. Nah, di sini saya akan membuat tutorial untuk mencari nilai distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang bobot, dan faktor kondisi. Oke, untuk yang pertama, saya akan mencari nilai distribusi frekuensi panjang. Nah, langkah pertama yaitu kita cari nilai N atau jumlah datanya. Kita masukkan rumusnya sama dengan kon. Lalu kita klik blok sampai bawah. Kemudian tutup kurung, enter. Selanjutnya kita cari nilai maksimum yaitu max. Kita blok sama kayak tadi. Lalu kita tutup kurung, enter. Kemudian untuk nilai min juga sama. Rumusnya min, buka kurung, lalu kita masukkan nilainya, tutup kurung, enter. Nah, lalu kita cari jumlah kelasnya, yaitu sama dengan, untuk jumlah kelas itu rumusnya 1 ditambah 3,32 dikali log jumlah n-nya, nilai n-nya, tutup kurung, enter. Kemudian untuk jumlah kelas kita bulatkan ke atas, jadi didapatkan nilai 9. Nah, kemudian untuk mencari nilai wilayah yaitu sama dengan nilai max dikurang nilai minimum. Enter. Kemudian lebar kelas yaitu sama dengan wilayah kita bagi dengan jumlah kelas. Kita klik enter. Nah, untuk nilai NST ini kita pilih 1. Dan untuk mencari jarak kelas yaitu lebar kelas ditambah dengan nilai NST. Kita dapatkan nilai 1. Kemudian setelah mencari data ini, kita akan mencari nilai SKB-nya. Nah, SKB ini yang pertama kita masukkan nilai minimumnya, kita enter. Dan untuk selanjutnya itu, nilai minimumnya ditambah dengan jarak kelas. Kita enter. Jangan lupa di jarak kelas ini kita tambahkan string atau tanda $. Enter supaya datanya terkunci. Nah, ini kita karena jumlah kelasnya ada 9, jadi kita tarik sampai 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini apa keluaran? Ini ke bawah, ada 9 ya. Untuk mencari nilai SKA, yaitu sama dengan SKB ditambah dengan lebar kelas. Nah, ini juga lebar kelasnya kita string Fn plus F4. Kita klik enter. Nah, tarik klik 2 kali. Nah, setelah itu kita cari nilai SK-nya. Nilai SK yaitu SKB, lalu klik tanda dan, strip minus, lalu SKA, kita enter. Nah, lalu kita tarik ke bawah. Kemudian, untuk mencari nilai BKB-nya, yaitu SKB dikurang dengan NST, nilai satuan kecil, dikali dengan 1/2 atau setengah. Nah, nilai NST-nya juga kita string, supaya memudahkan kita. Kemudian kita klik tanda tambah ini 2 kali. Kemudian nilai BK-nya yaitu nilai SKA. Nilai SKA yaitu kita kita tambahkan dengan nilai NST-nya dikali dengan 1/2 atau setengah. Juga jangan lupa kita string. Kita enter. Nah, ini nilai BK juga sama. Nilai BKB-nya kita
klik dan strip minus, lalu BKA, kita klik enter. Ini kita dapatkan, harus kita tarik. Nah, selanjutnya itu, untuk mencari nilai S atau nilai tengah, sama dengan SKB ditambah dengan SKA. Lalu kita tutup dulu. Kemudian kita bagi 2. Tarik ke bawah. Nah, setelah itu kita mencari nilai FI. Nah, FI ini kita blok dulu. Lalu kita masukkan, rumusnya adalah frekuensi. Nah, ini frekuensi ini kita masukkan panjang total ini, prinsip kontrol terhadap panah ke bawah, koma, sesuaikan dengan metode teman-teman. Lalu SK, lalu kita klik tutup kurung, klik enter. Sorry, ini sepertinya SKA ya. SKA. Nah, sudah kita dapatkan nilai FI-nya. Kemudian kita membuat grafik. Nah, membuat grafik ini kita klik insert, lalu kita pilih yang ini, yang kolom ini, cluster kolom. Ini kita bisa ke bawah dulu. Kemudian kita set data. Nah, ini kita remove dulu ya. Lalu kita add. Nah, ini series value-nya ini kita masukkan nilai F-nya. Ini F-nya. Dan klik OK. Lalu ini kita edit. Nah, ini juga kita masukkan nilai SK-nya ya. Nilai SK-nya. Lalu kita klik OK. Nah, ini tinggal kita rapikan. Klik style, cat tile, lalu ini kita hapus, dan ini kita masukkan. Dan ini adalah DFP, distribusi frekuensi total. Dan ini adalah selang kelas ya. Selang kelas. Satuannya adalah mm, mililiter. Nah, ini adalah frekuensi total. Satuannya adalah individu. Nah, setelah itu kita edit. Kita klik ini, more option. Ini gue pakai yang lain. Ini kita solid ya. Kemudian kita ubah menjadi warna hitam. Kemudian kita rapikan sesuai dengan format IPB, yaitu ini histogramnya biasanya warna hitam, kita ubah. Nah, selanjutnya ini kita backline. Ini kita jadikan satu ya. Begitupun dengan ini. Backline.
kemudian kita ubah dengan Times New Roman 12. Oke, kita ubah menjadi warna hitam. Sudah deh. Nah, selanjutnya kita akan mencari setelah menentukan distribusi frekuensi panjang total yang kita dapatkan ini, selanjutnya kita akan mencari hubungan panjang bobot. Oke, langkah pertama yaitu kita mencari nilai log L. Ini sebagai X. Ini log W sebagai Y. Ini kita rapikan dulu. Roman. Tanda dulu ya. Kemudian kita masukkan rumusnya yaitu log nilai log L ini. Kemudian kita tutup kurung. Kita bagi 2 kali. Nah, sama ini juga log buka kurung, masukkan nilai ini. Nah, kita klik 2 kali ya pada tanda-tanda ini. Nah, ini tinggal kita rapikan. Tinggal rapikan. 12 ya. Dan ini kita jadikan 2 angka di belakang koma. 4 angka, sorry. 4 angka di belakang koma. Ya, sudah. Yaitu langkah selanjutnya kita mencari nilai sigma X. Nah, sigma X ini sum sigma S. Kita Ctrl Shift karena ke bawah, lalu tutup kurung enter. Kemudian untuk nilai Y juga sama dengan sum Y-nya bawah, lalu kita tutup kurung enter. Nilai X kuadrat yaitu sum kurung enter. Kemudian nilai Y kuadratnya itu sama dengan ini sans P. Kita blok nilainya, kita kurung enter. Dan untuk nilai S-nya itu sum product ini. Lalu kita klik nilai X-nya, lalu nilai Y-nya. Tutup kurung, kita klik enter. Kemudian X bar-nya yaitu sama dengan average biasa. Rumus Y bar-nya juga sama, average, lalu kita shift control karena ke bawah, tutup kurung, enter. Kemudian untuk mencari nilai N itu count seperti yang
huruf enter. Jangan lupa kita jadikan 4 angka di belakang koma. Kemudian kita mencari nilai B atau slope-nya. Sama dengan buka kurung sigma xy lalu kita kurang dan buka kurung 2 kali, lalu kita klik 1 dibagi dengan n, jumlah data, lalu tutup kurung, lalu kita kali dengan sigma x ini, lalu kita kali dengan sigma y, lalu kita tutup kurung 2 kali, lalu kita bagi dengan sigma x kuadrat, lalu kita kurang dengan kita kurang 2 kali 1 per jumlah datanya, lalu kita tutup kurung, kita kali dengan sigma x dikuadratkan, ini kita kuadratkan, lalu tutup kurung, 3 kali. Nah, lalu kita klik enter. Kemudian untuk mencari nilai A-nya itu sama dengan Y bar dikurang Y bar itu dikurang dengan nilai B dikali dengan nilai X. Kita kurung, enter. Nah, ini karena negatif, jadi kita anti-lock dulu. 10 pangkat nilai A. Kita klik enter. Nah, ini kita biar ada nilainya. Nah, ini kemudian rumusnya berarti A-nya itu adalah 0,0001 kali L pangkat nilai B-nya adalah 3,4263. Kemudian kita interpretasikan, yaitu setiap pertambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 3,4263. Kemudian kita mencari nilai dB-nya, yaitu dB-nya ini yang untuk regresi 1. Kemudian untuk nilai sisanya, dBs-nya, yaitu N dikurang dengan 2. Klik enter. Nah, ini kita harus dulu. Lalu untuk nilai ini, dBt-nya yaitu N dikurang 1. Enter. Lalu kita mencari CKR-nya. Itu buka kurung itu nilai B-nya dikali dengan sigma XY dikali, kita buka kurung 2 kali, sigma XY lalu kita kurangi
buka kurung, 2 kali 1/n. Nah, 1/n, kalau kita tutup kurung, kita kali dengan sigma X, lalu kita kali dengan sigma Y. Kemudian kita tutup kurung 4 kali. N 1. Nah, setelah itu kita dapatkan nilai JK-nya, lalu kita mencari nilai JKT. Untuk rumus JKT, yaitu sigma Y kuadrat, lalu kita kurangi ke kurung 2 kali 1 per nilai N, lalu kita kurung, kita kali dengan sigma Y, kita kuadratkan. Tutup kurung 2 kali, enter. Kemudian untuk mencari nilai JKS, itu adalah JKT dikurang dengan JKR. JKT kurang dengan JKR. Enter. Kemudian, dari rumus KTR, yaitu JKR dibagi dengan DBR. Ini juga sama, berarti JKS dibagi dengan DBS. Kita klik enter. Kemudian untuk mencari nilai F hit, yaitu KTR dibagi dengan KTS. Kita klik enter. Nah, kemudian kita mencari nilai F tabel, yaitu sama dengan F infinitif, ini ya, ini. Lalu karena selang kepercayaan 95%, berarti 0,05, lalu kita masukkan DBR, nilai DBR-nya, dan DBS-nya. Lalu tutup kurung, enter. Nah, kemudian kita mencari nilai R kuadrat. Koefisien determinasinya yaitu JKR dibagi dengan JKT. JKR dengan JKR dibagi dengan JKT. Nah, setelah itu, ini kita tarik kesimpulan ya. Berdasarkan ini ada hipotesisnya, yaitu H0, yaitu panjang tidak mempengaruhi bobot, lalu H1, yaitu panjang mempengaruhi bobot. Nah, berdasarkan SK 95% didapatkan bahwa F hitung lebih lebih besar daripada F tabel. Maka hipotesisnya adalah tolak H0. Atau terima H1. Yang artinya panjang mempengaruhi bobot, serta didapatkan juga nilai R kuadratnya tadi sebesar 0,9185. Nah, ini 0,9185 dengan tingkat hubungannya yang sangat kuat ya. Ini sudah tertera hubungan tingkatnya sangat kuat. Selanjutnya kita menghitung UJT. Nah, ini H0 biasa dengan 3 dikatakan isometrik, dan H1 itu apabila B tidak sama dengan 3 yang dikatakan dengan alometrik. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai SB kuadrat. SB kuadrat itu sama dengan KTS. KTS, lalu kita bagi
dengan kurung sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat, lalu kita kurangi kurung 2 kali 1 per jumlah N-nya, per N, lalu kita tutup kurung, kita kali dengan sigma X, lalu kita kuadratkan, kita tutup kurung 3 kali. Enter. Kemudian nilai SB yaitu akar dari nilai SB kuadrat ya. SQ ini tutup kurung, enter. Kemudian T hitung yaitu T infinity 0,5 lalu sorry. Ini T tabel ya. A BS hitungnya BS B1 dikurangi 3, ini 20-nya 2 kali. Lalu B, nilai B kita kurangi dengan 3. Lalu tutup kurung, kita bagi dengan SB. Ini, dan tutup kurung, enter. Kemudian kita cari nilai T tabelnya, yaitu T infinitifnya 0,05, kita cari dengan DBS, DBS. Terus kurung, enter. Sudah kita dapatkan, berarti berdasarkan askas 55% didapatkan bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel. Daripada T tabel, maka hipotesisnya adalah alometrik ya. Adalah H1, artinya pola pertumbuhan bersifat alometrik negatif atau pertumbuhan panjangnya lebih dominan dibandingkan dengan pertumbuhan bobot. Oke, sorry, ada kesalahan bahwa T itu lebih besar dari T tabel, itu hipotesisnya adalah H1, ditolak H0, yang artinya pola pertumbuhan ikan bersifat alometrik. Nah, alometrik ini karena B-nya lebih besar dari 3, maka alometrik positif. Atau pertumbuhan bobot lebih dominan dibandingkan dengan pertumbuhan panjang. Nah, setelah kita tarik kesimpulan, lalu selanjutnya kita akan membuat grafik. Baik, selanjutnya kita akan membuat grafik. Lalu yang pertama kali kita lakukan adalah klik insert. Nah, selanjutnya kita akan pilih chart, kita pilih scatter. Nah, ini kita bisa ke bawah dulu. Lalu set data, kita add datanya. Nah, ini series X value-nya itu adalah nilai dari panjang total. Dari panjang total. Kemudian nilai value-nya adalah nilai dari bobot ikan. Kita klik OK. Nah, setelah didapatkan, kita rapikan. Kita ganti dengan HPP total. Lalu ini panjang total.
Kemudian bobot ikan. Yang total satuannya adalah milimeter. Kemudian panjang bobot satuannya adalah gram. Kemudian kita rapikan, ini kita hapus, lalu kita klik correction. No line. Nah, ini solid line-nya kita pilih satu aja. Nah, ini kita pilih jangan yang putus-putus. Kemudian no fill. Nah, kita rapikan solid fill. No fill, solid line. Ini sama. Solid line tambahkan dengan 1. Nah, seperti ini. Lalu kita ubah formatnya menjadi New Roman 12 dan warna hitam. Oke, ini sudah selesai nilai HPB totalnya. Dapatkan grafik seperti ini. Kesimpulannya, selanjutnya kita akan mencari nilai faktor kondisi. Nah, untuk faktor kondisi, nah untuk SKB dan SK, ini kita telah cari waktu DP, jadi tinggal kita copy, Ctrl C, lalu di FK ini jangan langsung Ctrl V, tapi paste value. Nah, seperti ini. Lalu sama untuk DP-nya ini kita copy, kita paste. Nah, selanjutnya kita ini juga kita copy. Nilai B-nya adalah, nah ini untuk nilai B-nya kita copy di hubungan panjang bobotnya. Kita copy. Value. Oke, ini kita ubah. Setelah itu kita mencari nilai faktor kondisi. Karena kesimpulannya adalah alometrik, maka rumusnya adalah W dibagi dengan A kali L pangkat B. Di W adalah bobot, lalu kita bagi dengan nilai A, nilainya kita gunakan yang antilog. Lalu kita kali dengan L. Kali dengan L, lalu kita kali, maksudnya kita pangkatkan dengan nilai B. Nilai B, lalu kita tutup kurung. Nah, ini jangan lupa kita string, supaya datanya terkunci. Ini juga string. Nah, enter. Nah, ini kita jadikan angka di belakang koma. Cari, setelah dapat, lalu ini kita pisahkan ya, sesuai dengan SK-nya.
Ini kita ubah dulu. Kita blok dari 200 sampai 210. Ini sorry, kita blok dulu. Ini belum kita urutkan ya. Jadi ini kita urutkan dulu. Nah, ini kita urutkan dulu ya. Kan kita pilih short filter, lalu custom short. Nah, ini kita pilih panjang total dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Nah, setelah terurut, baru kita tentukan faktor kondisinya ya. Sama dengan W dibagi dengan A dikali dengan L dikali dengan kita pangkatkan dengan nilai B. Tutup kurung. Ini kita string juga, jangan lupa. Lalu kita klik enter. Karena ini 0, jadi kita tambahkan ya. Nah, seperti ada salah rumusnya sebentar. Oh iya, A-nya ini bukan pakai yang A biasa, tapi anti-lock. Anti-lock, lalu kita string. Nah, setelah itu, kita urutkan datanya. Setelah ini udah urut, kita blok sesuai dengan selang kelasnya. Selang kelasnya, dari selang kelasnya dari 200 sampai 210. Sampai 210. Nah, di sini kita ubah warnanya. Selanjutnya 211 sampai 221. Ini kita ubah warnanya. Lalu 222 sampai 232. 222 sampai 232. Ubah warnanya. Selanjutnya 233 sampai 243. Sampai 243. Selanjutnya 244 sampai 53. Nah, coba ini deh warnanya supaya lebih berbeda. Lalu 255 sampai 266. 265 ini kita jadikan warna. Lalu dari 266 sampai 276 orange. Lalu dari 267 sebentar, kita lihat dulu. Dari 277 sampai 287. 277 sampai 287. Berarti tidak ada sebahan kelasnya. Oke, karena tidak ada, jadi ini langsung aja ya. Jadi operatornya langsung aja sama dengan ini. Ini
kemudian kita mencari nilai F karatan gitu sama dengan average ini sesuai warna yang telah kita. Nah, kemudian jangan lupa ininya juga di sini ya. Dengan tujuan untuk memudahkan kita mencari STD-nya. Ini kita cari lagi. Kita kunci, lalu enter. Sama average. Selanjutnya enter. Lalu kita string. Kita klik average. Masukkan. Ini tutup kurung, kita string. Nah, kemudian kita enter. Ini juga sama, kita klik average. Nah, ini kurung, kita klik Fn plus F4 ya. Klik enter, kita klik average. Ini nanti yang terakhir klik average-nya, kemudian string juga. Nah, setelah itu kita klik enter. Kemudian ini kita tinggal tarik ya, kita blok dulu lalu kita tarik ke kanan. Nah, ini tinggal kita ganti rumusnya menjadi STD. STD. Nah, ini juga sama. STD. Enter. STD. Enter. Nah, ini karena 1, jadi STD-nya adalah 0. Nah, ini kita rapikan. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu kita membuat grafik untuk faktor kondisi. Baik, selanjutnya kita akan membuat grafik untuk faktor kondisi, yaitu kita klik insert, lalu kita pilih yang chart, yang ini scatter ya, scatter plot, tarik ke bawah, kemudian kita select data, add data,
Kemudian series map-nya kita tulis FK total. Untuk series X value-nya ini kita masukkan SK. Lalu untuk Y value-nya kita masukkan FK rata. Kemudian kita klik. Nah, kita tinggal rapikan. Klik rapikan. Oke, selanjutnya kita checklist arrow bars. Kemudian horizontal ini kita hapus. Nah, kemudian jadi seperti ini. Lalu kita klik tanda panah di samping arrow bars. Lalu pilih more option. Kemudian ini tetap bold, tetap cap. Lalu ini kita pilih custom. Nah, lalu kita pilih klik specific value. Nah, untuk positif arrow value-nya kita masukin stdf. Dan begitupun dengan negatif kita masukin stdf. Ini kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Baik, mohon maaf di sini ada kesalahan yang harusnya kita F kerataannya dalam faktor kondisi ya. Panjang total, jadi ini kita buat lagi 10 kemudian ini kita tandai, sorry ya, kita ganti. Nah, setelah itu kerataannya juga kita ubah. Average ya, seperti biasa. Lalu kita klik enter. Nah, juga jangan lupa klik string. Nah, untuk kurung, kita klik string. Switch. Lalu kita klik string. Kemudian kita masukkan average. Klik string. Enter.
Kemudian ini juga coverage. String. Dan ini juga. Karena ini cuma satu, jadi kita langsung aja. Nah, setelah itu ini 0 ya. Cuma satu jadi 0 stripnya. Kemudian ini tinggal kita ganti rules. Std enter. Sama selanjutnya juga kita ganti std. Ini karena udah di string ya, jadi memudahkan kita untuk tidak memblok lagi, tinggal mengganti rumus saja. Nah, kemudian kita akan membuat grafik ya, masuk ke insert, lalu kita pilih scatter, ini ya, scatter plot. Kita select datanya dulu, ini kita remove, lalu add, kita tulis FK total. Nah, series value-nya ini kita masukkan nilai SK. Nilai SK, lalu value-nya ini kita masukin FK rataan. Nah, kita klik OK. Nah, selanjutnya ini kita rapikan. Ya, ini kita unchecklist grid lines, unchecklist legend, lalu kita checklist error bars. Nah, di sini yang horizontalnya kita hapus. Seperti ini, kemudian kita pada error bars kita pilih tanda panah, pilih more option, lalu kita pilih di sini kita bold, kita cap, and selanjutnya, lalu error amount-nya kita ganti custom. Nah, di sini kita ganti custom, lalu specify value-nya untuk yang positif kita ganti std-nya, kemudian begitu pun dengan negatif kita ganti dengan std. Oke. Nah, setelah itu kita sesuaikan dengan format IPB ya. IPB. IPB kita pilih yang no fill ya. No line. Pilih no fill, no line, kemudian ini kita juga ganti bisa no fill, lalu solid line, kita pilih ini satu, sesuai format IPB, ini juga no fill, solid line, lalu satu. Nah, ini tinggal kita sesuaikan format IPB, kita ganti menjadi Times New Roman 12, lalu warna hitam. Sudah selesai. Jadi sekian yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.